Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul. Saya adalah dosen di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia. Dan saat ini saya akan membuat video pembelajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah bedah umum dengan topik cedera kepala, di mana mata kuliah ini terdapat pada semester ganjil dengan bobot 1 SKS. Dan di sini saya akan melakukan micro teaching secara luring dan daring dengan melibatkan mahasiswa. Di mana dalam bagian pembelajaran ini sangat membantu mereka dalam menangani pasien dengan cedera kepala. Metode pembelajaran yang saya terapkan yakni pertama penyampaian materi kepada mahasiswa, lalu kemudian setelah itu berdiskusi bersama mengenai materi yang telah diberikan. Sebelum mengakhiri pertemuan, mahasiswa akan mengikuti kuis sederhana untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi yang disampaikan. Berikut ini saya berikan cuplikan mengenai proses pembelajaran sesuai topik yang saya ampu, yaitu cedera kepala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan membawakan topik cedera kepala, di mana cedera kepala ini masuk ke dalam perkuliahan bedah umum. Slide. Jadi cedera kepala itu merupakan suatu trauma pada kepala yang dapat menimbulkan gangguan struktural kepala dan atau gangguan fungsional pada otak. Atau bisa juga cedera kepala itu tidak menimbulkan gejala sama sekali. Slide. Jadi epidemiologinya itu paling banyak kematian tiap 12 detik. 90%-nya sebelum masuk ke IGD, datang ke rumah sakit. 50%-nya itu akibat trauma, meninggal langsung di tempat, dan 60%-nya biasanya akibat kecelakaan lalu lintas. 150 sampai 300 per 100.000 terjadi tiap 15 detik. Di mana kasus yang paling sering terjadi itu pada usia yang produktif. Slide. Nah, ini merupakan cedera kepala di mana ada luka robek di kepala, kemudian ada patah, kemudian ada lebam di sini, ya, kemudian ada perdarahan dari hidung dan lain-lain. Jadi ini contoh dari hematom, perdarahan yang ada di otak. Slide. Jadi klasifikasi trauma kepala itu berdasarkan GCS. Jadi GCS itu Glasgow Coma Scale, di mana cedera kepala ringan ada pada GCS 13 sampai 15, kemudian GCS 9 sampai 12 itu cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat itu di GCS 3 sampai 8. Jadi GCS itu Glasgow Coma Scale. Slide. Jadi ini patofisiologi cedera kepala, di mana akselerasi, dekselerasi, rotasi masuk ke initial injury. Kemudian dari masuk ke primary brain damage, di mana terjadi cerebral lacerasi, contusio, sama diffuse axonal injury. Jadi dari primary brain damage ini masuk ke secondary brain damage, kemudian contact injury, bisa terjadi fraktur, epidural hemorrhage, subdural hemorrhage, intracranial hemorrhage, intraventricular hemorrhage, dan subarachnoid hemorrhage. Jadi ini merupakan patofisiologi dari cedera kepala. Nah, ini systemic insult, ya. Jadi pada cedera kepala itu bisa terjadi hipoksia, di mana terjadi obstruksi jalan napas dengan PO2 itu biasanya lebih kecil dari 60. Kemudian bisa terjadi hipotensi, ya, di mana sistolnya itu di bawah 90,
kemudian bisa terjadi iskemi, yang paling buruk itu bisa terjadi vasospasme, bisa terjadi gangguan autoregulasi, kemudian bisa terjadi hiperkapnia dan hipokapnia, terjadi hipertermia, hiperglikemia, hipoglikemia, anemia, dan kemudian elektrolit seimbangan. Slide. Bisa juga terjadi cerebral edema, ya, kerusakan jaringan otak traumatik, ya, bisa juga terjadi peningkatan dari ICV, increase ICV, seizure, dan infection. Slide. Jadi ini kerusakan struktural dari cedera kepala. Jadi itu ada scalp, kemudian ada tulang, kemudian otak. Nah, ini merupakan salah satu cedera kepala itu dipres, jadi ada patah tulang kepalanya, ya, di mana ini mematuli kepala dengan atau tanpa luka. Jadi yang ujung itu tulangnya itu dipres masuk ke dalam, kemudian ini yang slide kedua itu tulangnya udah sampai keluar, ya. Kemudian ini ada laserasi, ya, ada luka robek di kepalanya. Kemudian ini hancur tulangnya, masuk semua ke dalam. Ya, jadi ini biasanya terjadi karena ada tekanan dari luar, ya, sehingga tulang itu hancur menusuk sampai ke dalam. Slide. Ada juga fraktur fossa anterior, ya, biasanya gejalanya itu raccoon eyes. Raccoon eyes itu ada lebam di daerah mata, ya, biasanya warna kebiruan sampai kemerahan. Ya, yang biasanya ada patahan di fossa anterior yang melintas di atap orbita sini. Jadi disinilah dia letak frakturnya. Ya, jadi fraktur dari atap orbita, darahnya itu masuk ke dalam kafum orbita, ya, sehingga mengakibatkan dari luar itu nampak kebiruan. Ya, itu yang namanya raccoon eyes. Slide. Dan ini fraktur fossa anterior, di mana bisa terjadi ridore, yaitu keluar cairan dari hidung. Jadi yang keluar cairan itu biasanya CSF, cairan cerebrospinal, ya, biasanya dia bercampur dengan darah. Jadi kalau kita mau tahu itu dia cairan CSF atau darah, biasanya kita uji pakai kertas lakmus, dan nanti dia berbentuk cincin. Jadi berbentuk cincin terpisah nanti dia. Ada yang darah, ada yang CSF, ada yang warna merah, ada yang warna putih, seperti itu, ya. Jadi pada fraktur fossa anterior ini bisa terjadi hiposmia sampai anosmia. Nah, ini fraktur os petrosum, ya, di mana patahannya itu merobek lapisan otaknya sehingga cairan otaknya keluar bercampur dengan darah. Biasanya ada warna kebiruan di belakang telinga. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah jadi ada trauma maksila, ya. Jadi kalau misalnya trauma maksila ada kan kecelakaan itu kan nggak tahu kita traumanya. Ada kebiruan di sini atau ada raccoon eyes, itu berarti ada fraktur. Kalau di sini di os petrosum. Ya, slide. Nah, ini fraktur suboccipital, ya. Nah, kalau pada fraktur suboccipital ini bisa langsung meninggal pasiennya, ya, karena dia letaknya di bagian belakang, ya. Jadi frakturnya itu melintasi foramen magnum, ya. Jadi sehingga ada di situ yang ini namanya foramen magnum, ya, ini dia, ya, sehingga menghancurkan medula oblongata. Slide. Nah, jadi ini pada cedera kepala, ya, juga bisa terjadi perdarahan. Biasanya itu perdarahan epidural, perdarahan subdural, perdarahan subarachnoid, dan perdarahan intracerebral. Slide. Nah, ini perdarahan epidural. Jadi kalau perdarahan epidural itu putus dia. Ada namanya di lapisan otak kita itu, ya, di atas dua mater itu namanya arteri meninia, ya, meninia media. Jadi pada saat kecelakaan dia merobek arteri meninia media sehingga putus,
keluar darahnya menyebabkan perdarahan epidural. Ya, jadi pada perdarahan epidural ini bisa terjadi herniasi ulkus yang menekan nervus oculomotor. Ya, jadi biasanya pupil di salah satu itu membesar, ya, tidak sama kanan sama kiri pupilnya itu. Ya, jadi di salah satu sisi dia akan membesar. Gitu. Jadi biasanya yang sama dengan letak perdarahannya itu dia akan membesar. Ya, jadi ini contoh dia, ya, cembung ya, ini. Jadi setelah kita buka, inilah perdarahannya ada di atas dura mater, di atas lapisan otak, makanya dia disebut epidural. Dural itu dura mater, epi di atasnya. Ya, slide. Ini perdarahan subdural, ya, subdural akut, di mana terjadi akibat putusnya arteri pada permukaan otak, ya. Dan ini perdarahan subdural ini mempunyai mobilitas yang tinggi, ya. Jadi ini dia perdarahannya. Jadi kalau pada foto CT scan, kalau perdarahan itu gambarannya hyperdense, ya, hyperdense putih dia. Nah, itu menandakan darah yang masih terjadi. Ya, jadi kalau pada perdarahan subdural itu dia bentuknya seperti apa ya? Bulan sabit, ya, karena dia mengikuti bentuk otak kita nih, di pinggirannya itu, dan dia subdural, berada di bawah dura mater seperti itu, ya. Dan inilah perdarahannya, ya. Ini dura mater nih, yang putih ini dura mater. Itu kita buka, ini ada perdarahan. Oke, slide. Nah, ini perdarahan subdural kronik, ya, sama seperti tadi, seperti subdural akut tadi, ya, diakibatkan karena putusnya bridging pain, ya. Tapi dia terjadi ini biasanya setelah 2 sampai 3 minggu, ya. Biasanya kepala terbentuk, kemudian putus, bridging pain-nya menetes pelan-pelan mengisi atas lapisan di bawah dura mater, di atas lapisan otak, ya. Dan biasanya ini paling sering terjadi sama yang usia tua, ya, karena usia tua itu dia sudah mengalami atrofi otak, sudah mengecil sehingga dia mengisi pelan-pelan. Dan ini gambaran subdural kronik, ya, gambarannya isoden. Isoden itu kehitaman itu sama gambarannya seperti gambaran otak pada CT scan. Slide. Nah, ini perdarahan subarachnoid, ya, yang terjadi karena ruptur arteri pada rongga subarachnoid. Jadi subarachnoid itu lapisan otak kita ada 3, dura mater, pia mater, arachnoid. Nah, jadi ini dia di lapisan yang paling bawah, menyebar dia seperti itu, ya. Jadi perdarahan subarachnoid ini bisa juga macam-macam, bukan hanya karena trauma saja, bisa juga diakibatkan karena rupture aneurisma. Jadi perdarahan itu menyebar ke lapisan di bawah arachnoid. Slide. Nah, ini perdarahan intracerebral. Jadi intracerebral itu berada di dalam otaknya, ya. Itu yang gambaran hyperdense ini, ya. Jadi ini perdarahan intracerebral, dan ini kalau yang seperti ini itu biasanya cukup kuat sekali bentukannya, jarang sekali pada pasien trauma, pada pasien kecelakaan itu bisa terjadi perdarahan intracerebral. Biasanya kalau perdarahan intracerebral ini akibat stroke, ya, stroke hemoragik, ya. Jadi dengan tensi tinggi, kemudian pecah pembuluh darahnya, biasanya seperti itu muncul ya di dalam otak. Slide. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya, GCS itu Glasgow Coma Scale, di mana ada yang tahu nggak kira-kira GCS? Belum, ya. Jadi kalau GCS itu ya biasanya ada eye, ada mata. Yang kita rangsang itu mata, motorik, sama verbal.
ya kan? Jadi kalau mata itu ada 4, ya, kalau motorik itu ada 6, kalau verbal itu ada 5, seperti itu. Jadi kalau mata biasanya kalau seperti kita bisa buka mata sendiri itu nilainya 4, ya kan? Kemudian dengan panggilan, ya, itu nilainya 3, dengan rangsang nyeri itu nilainya 2, kalau tidak ada respon sama sekali itu 1. Kemudian kalau di motorik, ya, kalau 6 itu spontan, kalau 5 itu dengan panggilan, kalau 4 itu dengan rangsang nyeri, dia desentrasi dan lain-lain. Yang 1 tidak ada respon. Kemudian kalau verbal sama, yang 5 itu spontan, yang 4 itu panggilan, segala. Jadi kalau kayak kita ini berapa GCS kita? 15. Kalau kita ini yang normal, 15. yang bisa buka mata, bisa bicara, bisa semua. Jadi yang paling tinggi itu GCS 15, ya nilainya. Jadi kalau kayak kita ini 15, jadi kalau yang tidak bisa apa-apa sama sekali, yang paling rendah itu GCS-nya 3, ya, slide. Nah ini tadi untuk motorik, ya. Jadi ada motorik jadi sampai 6, ya. Jadi kalau yang 3 itu fleksi abnormal, kalau yang 2 itu respon ekstensor, yang salah 1 itu tidak ada sama sekali, ya. Slide. Nah ini yang verbal, ya. Ini yang verbal sama yang saya bilang tadi, ya. Kalau verbal ini yang paling tinggi itu nilainya 5. Oke, slide. Nah, jadi untuk trauma ini, cedera kepala ini gold standarnya itu memang pada pemeriksaan head CT scan, ya. Tapi kalau untuk fracture, kalau misalnya untuk patah tulang tadi dengan foto polos biasanya juga kelihatan, gitu, ya. Biasanya kan kalau FKG kan minta foto apa itu 3D, ya, untuk melihat mandibula dan macam pembedah mulut itu. Nah dari situ biasanya kelihatan ada fraktur di kepala, biasanya kelihatan. Slide. Jadi ini penata laksanaan cedera kepala, ya, di mana cedera kepala ringan tadi yang GCS 15 sampai 13 tadi, ya. Bila dicurigai adanya lucid interval, ya, hematom intrakranial, kemudian di follow up kesadarannya. Apabila menurun, timbul lateralisasi, ya, kemudian kita CT scan. Nanti dari CT scan itu kelihatan apakah ada perdarahan epidural, subdural, atau yang tadi, ya. Kemudian selalu kita observasi kesadarannya, tanda vitalnya, pupilnya, sama gejala vokal cerebralnya. Slide. Untuk cedera kepala sedang biasanya pasien itu mengalami gangguan kardiopulmoner, ya. Harus kita periksa ABC-nya dulu, airway, breathing, circulation, ya. Periksa atasi gangguan jalan napas, ya. Kemudian sirkulasi, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesadaran, pupil, tanda vokal cerebral, dan cedera organ lain. Ya, cedera organ lain itu ya kita periksa mulutnya, mana tahu ada fraktur di mandibula, ya, segala macam. Biasanya ada juga pasien yang giginya lepas semua, ya. Kemudian kita fiksasi lehernya, apakah ada fraktur di cervical, ya. Kemudian difoto kepalanya apabila kita mencurigai ada hematom, ya. Jadi kalau kita curiga itu biasanya pupilnya itu dilatasi di satu sisi. Ya, biasanya kita langsung CT scan, kemudian kita observasi tanda vital, tensinya, ya, kesadarannya kita nilai terus, pupil, kemudian defisit vokal cerebral. Slide. Nah, jadi kalau untuk cedera kepala berat, ya, yaitu GCS 3 sampai 8, ya, biasanya itu pasien itu disertai dengan cedera multiple, ya. Multiple itu maksudnya bisa terjadi cedera abdomen, ya, kemudian bisa terjadi hematotorak, pneumotorak, seperti itu, ya. Itu juga harus kita nilai. Kemudian
kita resusitasi jantung ya, tadi yang kayak saya bilang airway, breathing, circulation ya. Kemudian pada pasien dengan cedera kepala berat, biasanya itu sering sekali dengan hipotensi, hipoksia, ya, hiperkapnia akibat gangguan pulmoner. Jadi yang paling penting itu pada pasien cedera kepala itu tetap ABC-nya dulu, airway, breathing, sama circulation. Slide. Nah ini dia tadi ya, airway, breathing, circulation ya, intubasi dengan cervical inline. Kita harus menjaga jalan nafas, pertahankan MAP ya sampai 90 mm air raksa, kemudian kita pasang kateter, kita pantau urinnya, tujuannya untuk melihat apakah ada cedera di situ, cedera ginjal atau apa, gimana warna urinnya, kemerahan atau tidak ya. Kemudian pada cedera kepala biasa itu tidak menyebabkan hipotensi ya atau HB turun ya, kecuali pada luka terbuka yang dipres tadi yang ada laserasi ya. Kemudian kita evaluasi setelah ABC selesai, pasien sudah stabil, kita lakukan evaluasi kemungkinan adanya sumber perdarahan. Slide. Nah ini pupil tadi ya. Ini yang tadi ABC sudah, ini yang D dan E. Jadi D itu disabilitas, E itu exposure. Jadi ini kita lihat. Jadi pada disabilitas ada, kita lihat lah yang tadi kesadaran, pupil, motorik ya. Kemudian kalau kita ada curiga cedera abdomen, kita bisa fast raise di abdomen ya. Itu kita lakukan ya. Slide. Oke, ada yang mau ditanya kira-kira? Jelas tadi ya, jadi ada cedera kepala itu ada 3, cedera kepala ringan, sedang, berat. Ada yang mau ditanya kira-kira? Jadi ini saya ada buat kuis sedikit ya, gak banyak-banyak, ada 5 soal saja ya. Jadi kalau ada yang bisa jawab, boleh diangkat tangannya. Slide. Nah ini apa ini tadi? Ada patah tulang kepalanya, ya, menusuk ke otaknya, apa nih kira-kira? Ada yang bisa jawab? Faktor depresi. Ada yang patah nih tulangnya, hancur. Apa? Dipres, ya. Jadi ini dipreskan ya. Masuk tulang kepala. Oke, slide. Nah ini apa ini? Perdarahan dari hasil CT scan ada gambaran hyperdense ya, berbentuk cembung dia, ya. Ini apa ini? Ya, jadi ini perdarahan epidural ya. Jadi kalau perdarahan epidural itu memang khas sekali dia, bentuknya cembung ya. Jadi kalau pada CT scan ini ada gambaran hypodense ya, ini gambaran hypodense ya, berarti perdarahannya masih berlangsung di sini, masih bisa terjadi, masih ada perdarahan itu masih menetes dia, masih baru dia. Slide. Nah ini apa? Seperti bulan sabit, CT scan. Ya, subdural ya. Jadi ini memang perdarahan subdural ya, bulan sabit. Jadi bos nih. Slide. Ini apa? Perdarahan di dalam otak. Intracerebral. Intracerebral ya. Jadi yang saya bilang tadi ini memang jarang sekali. Perdarahannya jarang sekali ya, pada kecelakaan biasanya pada orang yang kena stroke sini, tapi bisa saja terjadi pada pasien kecelakaan. Slide. Nah ini apa tadi? Raccoon eyes. Jadi ada ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Udah jelas. Semua sudah jelas ya. Jelas Pak.